Innalhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man amilu amalan laisa alaihim amruna fa huwa rad. Sadaqallahul azim wa rasulil karim. Amma ba'd. Fa'usikum wa nasihi itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Filipus Christian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali malam hari ini saya Filipus Christian Muhammad Fadli mu'alaf yang mendapatkan hidayah 11 tahun yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena para murtadin adang yang kemudian membuat gaduh dunia persilatan, dunia maya, terutama di channel-channel seperti channel Mel Atok dan channel Yusuf Manuk Buluh yang sering kali memproduksi murtadin adang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam tanpa berdasarkan ilmu yang benar dan ilmu yang jelas. Ada yang ngaku mantan kiai padahal bacaan Al-Qur'annya sangat menggelikan. Ada yang ngaku mantan pondok pesantren, mantan jebolan pondok pesantren bertahun-tahun, tetapi 10 malaikat dalam Islam tidak hafal. Ada yang katanya muslimah taat dari keluarga yang sangat fanatik dan radikal, tetapi dia mengimami suaminya saat sholat. Nah, ketaatan seperti apa, kefanatikan seperti apa, keradikalan seperti apa yang mereka jalankan, berdasarkan apa mereka taat? Padahal Islam sendiri tidak perlu radikal juga kan. Islam hanya perlu taat kepada Allah dan Rasulnya, saling mencintai sesama manusia. Walaupun itu manusia tidak seakidah dengan kita, wajib kita mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Walaupun dia orang Kristen. Filipus Christian Muhammad Fadli sendiri terlahir dari keluarga non-muslim. Terlahir 7 turunan beragama Kristen. Sampai saat ini ayah saya pun masih beragama Kristen. Apakah Fadli Moonik, apakah Muhammad Fadli, apakah Filipus Christian sudah membunuh ayahnya karena tidak sakidah? Tidak pernah. Menyakiti ayahnya karena tidak sakidah? Tidak juga. Mengeluarkan kata-kata kotor kepada ayahnya gara-gara tidak sakidah? Juga tidak. Setiap hari berdakwah kepada ayahnya? Ya pasti. Tetapi untuk membenci saudara yang non muslim,
Filipus Kristian tidak pernah menyakiti ataupun mencoba melukai saudara-saudara yang Kristen. Sama sekali tidak, karena keluarga besar saya berasal dari keluarga Kristen. Dan Al-Quran, Muhammad dalam hadits menunjukkan saya untuk selalu menyayangi sesama manusia, seluruh manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya. Kita semua bersaudara, apalagi kita hidup dalam bangsa, dalam rangkai dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling mencintai satu sama lain. Kita tidak boleh membenci hanya karena perbedaan akidah, perbedaan madhab, perbedaan prinsip hidup, perbedaan suku dan agama dan ras. Kita mesti saling mencintai di sini. Nah, pemirsa Filipus Kristian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya membuka chat tanya jawab interaktif kepada saudara yang mau bertanya tentang seputaran kenapa saya masuk Islam, kenapa kami mu'alaf, lalu kemudian sekarang berbalik berdakwah dan menyelamatkan akidah umat Islam dari rongrongan para sales akidah yang mencoba-coba menawarkan agama selain yang benar. Karena itu saya membuka ruang interaktif kepada saudara yang mau menyumbangkan fikir, mau bertanya ataupun mau mengungkapkan sesuatu untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Memang kita melihat seperti di channel Yusuf Manubulu ya. Nah, jadi saya tidak peduli juga dengan channel itu kan, nggak ngaruh. Bagi saya orang mau keluar dari Islam atau masuk dalam Islam tidak sama sekali berpengaruh dengan saya, karena saya tidak peduli. Toh ketika kamu beragama Islam, kau tidak satu kubur dengan saya, dan saya tidak akan menanggung imanmu dan imanmu tidak akan menanggung imanku. Kita juga sama-sama cari keselamatan dalam Islam. Anda keluar dari Islam, saya pun tidak peduli, karena untung rugi dalam beragama, masuk atau keluar itu adalah pelakunya sendiri. Pemirsa Filipus Kristian, pemerhati mu'alaf dan simpatisan mu'alaf di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Channel di seberang sering menampilkan murtadin yang katanya haji masuk ke agama lain, murtad gara-gara ada suara-suara Tuhan yang memanggil. Bertemu dengan Tuhan yang lahir dari manusia itu tidak saya sebutkan ya. Saya bingung juga karena wajahnya ini yang saya dapatkan, yang saya save ada ratusan wajah variasi ya. Saya nggak tahu yang ketemu dengan mereka ini wajah yang versi mana. Kemudian ada yang mengaku mantan kiai, mantan orang alim, mantan. Ada yang bilang dia bercadar dulunya, kemudian masuk agamanya yang sekarang karena sejenis hidayah lah kalau istilah orang Islam. Ini orang yang bingung lalu kemudian masuk ke agama yang lain. Padahal saya justru masuk Islam karena mempelajari agama dan kitab agama yang dia datangi. Saya seorang tamatan sekolah pemimpin agama mereka dari sekolah yang ada di kilometer 17 Desa Wasur, Kabupaten Merauke. Silakan cek itu sekolah apa. Saya tamatan angkatan 10-11 tahun 2006 dan 2007. Dari kecil sudah menjadi seorang pelayan mimbar dari umur 16, 17. Sudah biasa pegang alat musik ya.
bahkan sudah bisa memimpin suatu acara MC ya, memimpin praise and worship, kita sebut praise and worship leader di acara-acara salinan, acara-acara rayon, atau acara-acara pelayanan pemuda maupun pelayanan rumah tangga. Setelah sekolah di sekolah agama, pemimpin agama, justru saya mendapatkan berbagai kejanggalan dalam kitab suci di agama saya yang sebelumnya. Dari tadi saya tidak menyebutkan agama apapun kecuali agama Islam ya. Lalu saya masuk Islam. Anehnya para murtadin ini menyaksikan atau bertestimoni yang sebaliknya. Ya, mereka mengatakan ya Al-Fatih kecil ya, hadir juga. Ya, Al-Fatih ini dari mana ya? Ya, mereka menyatakan bahwa saya masuk ke agama mereka itu karena begini dan begitu. Padahal yang saya pelajari berbeda. Mereka karena belajar Al-Qur'annya kurang baik, ngajinya kurang baik, sholatnya kurang baik, tertarik kepada agama lain gitu. Kalau saya selesai sekolah Alkitab, sekolah pemimpin agama, baru saya tertarik gara-gara membaca kitab saya kepada Islam. Ini yang sangat menggelitik sebenarnya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penonton, pemirsa Kristen, Filipus Kristen dimanapun Anda berada. Bagi saya orang mau pindah agama terserah. Ya, ini sudah ada Susanto Hambari ya. Nah, Susanto ini ya hadir ya. Terima kasih sudah menonton. Ada pertanyaan nggak terkait dengan pembahasan tema kita pada kali ini, yaitu penampakan atau fenomena murtadin adong-adong ya, yang seringkali menyampaikan testimoni. Ya, mereka menyampaikan testimoni itu kan ada amplopnya, saya tahu. Kata siapa? Saya 24 tahun seagama dengan mereka sekarang. Dan saya bahkan bekas pelayan yang sampai sekarang masih tetap mengingat ajaran-ajaran itu. Ada juga pemirsa yang masuk ke agama mereka itu lalu dites oleh orang-orang Islam tentang pengakuan mereka. Kata mereka Islam yang taat, mereka Islam yang fanatik, Islam yang alim. Tetapi jumlah rakaat sholat sehari semalam sudah lupa. Saat ditanya mereka bilang, saya sudah tidak mengimani itu. Makanya saya sudah tidak lagi mau mengingat itu dan saya sudah lupa itu. Ditanya kapan masuknya ke agama sekarang, kapan murtad dari agama Islam, baru ada yang mengaku 2 bulan, ada yang baru mengaku 1 tahun, ada yang baru mengaku 2 tahun. Padahal orang Islam seburuk-buruk orang Islam, ada yang sudah 15 tahun tidak pernah sholat, ada yang sudah 10 tahun tidak sholat, ada yang sudah 15 tahun tidak pernah sholat. Tetapi saat dia sholat lagi pertama kali, dia tidak akan lupa bacaan-bacaan sholat dan jumlah rakaat sholat. Berat kan? Orang baru murtad 2 tahun, 1 tahun sudah lupa. Filipus Kristen mu'alaf dari 11 tahun yang lalu. Filipus Kristen mu'alaf tanggal 2 Februari 2009. Tetapi tak satu pun ajaran-ajaran di seberang sana yang sebelumnya yang saya lupa. Boleh dites. Kalau ada dari kalangan ya saudara-saudara kita yang mau menguji mungkin doktrin atau apa, saya tidak perlu contekan. Saya menghadap kamera begini terus ya untuk menjawab agar saya tidak kesana kemari melirik contekan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, dalam kesempatan ini saya membuka dialog interaktif melalui chattingan ya, melalui chat. Silakan ya, akhi, kenapa umat salib ya, umat Kristen ya, mohon maaf kita harus berbicara dengan cara yang baik ya. Kenapa umat ini salib? Bentar ini. Mohon maaf ya.
Ahi, kenapa umat salib tidak memakai akalnya dalam bertuhan ya, sampai-sampai seorang anak manusia yang lahir dari kemaluan wanita disembah oleh mereka. Ya itulah ajaran mereka ya, kita bebaskan mereka. Itu terserah mereka sih, kalau mereka mau menyembah siapapun itu tanggung jawab mereka, itu adalah pilihan mereka. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjamin kebebasan bagi setiap rakyat dan masyarakatnya untuk memeluk agama manapun. Jadi bagi saya, orang mau masuk Kristen, mau masuk Islam, mau keluar dari Islam, mau masuk Hindu, mau masuk Buddha, itu adalah pilihan hatinya. Silakan, saya menghargainya. Tetapi ketika engkau masuk di seberang, kamu jangan mengaku-ngaku ini dan itu, sementara tidak seperti itu. Saya juga kurang setuju dengan ada 1 dan 2 mu'alaf yang lalu muncul mengatakan saya dari sekolah ini, saya dari sekolah itu. Kendati setelah diuji, dites, di cross check, ini tidak seperti itu ya. Dia memang pintar, tapi tidak ada sama sekali alma mater atau teman-teman yang sekelasnya yang ya dari Nilabak. Oke, selamat menyimak. Tidak ada teman-teman sekelasnya dulu atau seangkatannya dulu yang mengenal dia, atau sekolahnya malah menolak atau tidak mengakui bahwa dia dari angkatan itu, dari sekolah tersebut. Atau ada yang mengaku, mu'alaf yang mengaku bahwa oh saya profesor, doktor, kabirator, kotor, insinyur, segala macam ya, S1, S2, S3, S-tontong, S-teler ya. Padahal dia tidak seperti itu. Jadi bagi saran saya kepada para mu'alaf, ya marilah kita berdakwah dengan jujur, marilah kita berislam dengan cara yang jujur, karena jujur adalah salah satu bentuk sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita berdakwah boleh saja, tapi kita jangan menipu audiens kita dengan gelar-gelar yang bukan kapasitas kita, pengakuan-pengakuan yang bukan kapasitas kita. Kalau kita bukan sarjana ini sarjana itu, ya jangan kita mengaku seperti itu. Kalau kita bukan tamatan sekolah ini sekolah itu, ya jangan kita mengaku. Bilang saja kita dari sekolah mana begitu. Insan LS Mokoginta, Ustadz Insan LS Mokoginta itu tidak punya gelar sama sekali. Bahkan dia seorang Katolik yang biasa saja, seorang jemaat Katolik biasa, umat biasa saja. Dia bukan mantan aktivis gereja, tidak. Dia juga bukan mantan. Waalaikumsalam warahmatullahi Nurdin estimator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Insan Mokoginta ini tidak pernah mengatakan kalau dia mantan pastor, mantan bishop, mantan kardinal, mantan frater, mantan bruder atau apalah, blunder atau apa itu ya, tidak. Tetapi dia justru lebih terkenal dari Filipus Christian. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ita Ritiawati. Kenapa? Karena Insan LS Mokoginta ini menyampaikan dengan santun keagamaan yang sekarang dan dengan ilmiah, dan dia tidak melebay-lebaykan, menghiperbolakan kesaksiannya. Jadi tidak perlu. Tetapi ada mu'alaf yang seperti itu. Jadi namun tidak semua mu'alaf seperti itu ya. Hanya ada 1-2, wajar itu ya. Di dalam padi itu, di dalam beras itu pasti ada 1-2 butir padi, biasalah itu. Tetapi di seberang sana, terutama Yusuf Manubulu Channel, Mel Atok Channel, Jemaat Mel Atok Channel itu, subhanallah, hampir setiap minggu mereka memproduksi 1 murtadin abal-abal, 1 murtadin odong-odong ya, 1 murtadin aspal yang kata, padahal ada salah satu yang bisa dikatakan ya salam akal sehat channel atau Sugi Kristologi ini sering membahasnya dan memberi istilah kepadanya kadal ya. Padahal tidak baik juga ya kita memberikan julukan kepada orang dengan istilah yang tidak wajar ya begitu. Ini kadal, tetapi kadal yang dimaksud bukan kadal hewan ternyata oleh Sugi Kristologi. Maka saya juga setuju, karena kadal yang dia maksud adalah kafir dari lahir, namun mengaku mantan Islam, disetting memberi kesaksian seolah-olah mereka meninggalkan Islam karena satu dan lain hal. Padahal tidak seperti itu. Dulu juga saya masuk Islam, rencananya juga ingin pura-pura. Saya ingin mencari tahu Islam dari dalam, bahkan saya sempat mondok ke pesantren Jawa Tengah di Magelang
untuk mencari tahu kesalahan-kesalahan Islam, Al-Quran, hadis dan segalanya, kebobrokan yang diajarkan dalam Islam. Lalu nanti saya kembali lagi ke agama saya yang pertama, lalu aku akan membongkar semua kesesatan Islam. Namun semakin jauh saya mengetahui, saya mempelajari itu Al-Quran, itu hadis, itu kitab-kitab, segala macam kitab, saya tidak menemukan satupun kesalahan dalam Islam. Malahan saya mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Yang tadinya masuk Islam hanya karena kalah debat, yang tadinya masuk Islam ingin pura-pura saja, tetapi justru saya mendapatkan Islam yang benar itu di pondok pesantren. Dan saya nangis sejadi-jadinya dan menyesal dulu sudah pernah membenci Islam dengan segitu kerasnya, dengan segitu hebatnya, dengan segitu dahsyatnya. Terima kasih ya, selamat. Ya, Bogor ya. Kulatul Jamil ya. Selamat datang. Kemudian ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mualaf tapi sudah bisa baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sudah menghafal lebih dari 1 juz Al-Quran. Berbeda dengan para murtadin yang katanya Kiai Haji. Ada yang dari kalangan nggak tahu lah bener apa enggak, itu dari habaib atau apalah, saya nggak tahu. Dari keturunan kiai besar dari pesantren 6 tahun 7 tahun pesantren, tetapi bacaan disuruh baca di Al-Falaq yang dibaca Al-Ikhlas yang dibaca malah Al-Falaq. Katanya Kiai Haji seperti MCK ya, Muhammad Chasman Cornelius itu, Mehmet Chasman Cornelius mengatakan Kiai Haji, tetapi saat Filipus Christian memuji Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatul ardu zilzalaha, dia bacanya begini, ijazul jilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu angskolaha wa qalal insanu malaha. Anak ikro saya saja nih mati ketawa karena bacaannya ini sangat memalukan sebagai seorang mantan kiai. Filipus Christian tidak seperti itu. Boleh diuji cara baca Al-Qurannya dan pengetahuannya mengenai kitab yang satu ini ya. Saya selesai hatam dengan ini, tapi bukan hatam hafal ya, hatam kajian ya. Di sekolah Alkitab itu ada mata pelajaran PL dan PB, pembimbing PL dan pembimbing PB. PL itu ada 27 kitab dan PB itu ada 27 kitab dan PL itu ada 39 kitab. Dan jumlahnya ada 66 kitab di sini ya. Dari PB itu dari Matius sampai Wahyu, PL itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Terdiri dari Torah, kitab nabi-nabi, sejarah, kitab raja-raja, kemudian kitab nubuatan, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, Injil, dan surat-surat, dan lain-lain lagi sebanyak, dan masih banyak lagi. Itu saya pelajari dengan betul, bukan hoax seperti pengakuan para murtadin botol ya. Akunya mantan kiai, mantan ustadz, tetapi saat diuji emisi oleh Jonathan Nandar, mereka sangat memalukan ya. Istilah Bogor nyimak. Oke. Selamat datang di live chat. Jadi ada pertanyaan kira-kira ini yang menonton, masih menonton sekitar 10 orang ini, 19 ini atau 10 ini. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Saya membuka peluang untuk bertanya selama 1 jam ke depan. Ada 10 likers ya, 10 penonton. Dan insya Allah video ini juga akan ditonton setelah live berakhir. Insya Allah saat menonton Anda boleh lanjutkan dengan pertanyaan chat. Insya Allah akan saya buka akun YouTube saya untuk menjawabnya kemudian. Tapi kita di sini tidak boleh menghina agama lain ya. Di sini kita tidak boleh menista agama lain. Filipus Christian bukan mu'alaf yang seperti itu, yang mau menista, menghina agama sebelumnya, tidak boleh. Kita harus berdakwah kepada mereka dengan cara yang baik dan benar, tanpa menghina, tanpa melecehkan agama mereka. Karena tahukah Anda siapa yang memaki Tuhannya? Yaitu orang yang
memaki Tuhan orang lain lalu orang lain itu membalas memaki Tuhannya, itulah orang yang memaki Tuhannya sendiri. Ya, siapakah orang yang memaki ibu bapanya sendiri? Yaitu orang yang memaki ibu bapa orang lain, lalu orang lain membalas memaki ibu bapanya sendiri. Jadi apa yang kita rasa tidak bisa kita terima diperbuat orang lain, jangan juga kita perbuat terhadap orang lain, karena bisa jadi orang lain juga tidak bisa terima hal itu. Makanya kita di sini kalaupun ada live chat silakan bertanya sesuai dengan sopan santun ketimuran, jangan membuat jangan bertanya sesuatu yang kemudian menistakan agama lainnya. Kita sama-sama umat Kristen, umat Islam, umat Hindu, umat Buddha ini sangat menjunjung tinggi kebinekaan. Kita sama-sama anak bangsa, mari kita bangun bangsa ini dengan bergotong royong di atas perbedaan ya. Filipus Kristian bukan mualaf yang mau menghina-hina agama lain, sebab mereka adalah umat Rasul juga yang hanya saja mereka belum mendapatkan hidayah dan menemukan jalan itu. Seperti itu. Jadi kita jangan menyalahkan mereka, karena hidayahlah yang membuat mereka bersikuku, tetap beragama dan tetap agama lain dan tetap musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan mereka ya. Mereka tuh berani-berani menghina Islam dalam konten-konten mereka. Bahkan baru-baru ini ada konten yang diunggah oleh beberapa channel YouTube yang menyajikan kegiatan kultum bersama Natal ya. Ini adalah pelecehan terbesar sepanjang sejarah ya, di mana menggabungkan antara yang hak dan yang batil, dan yang batil dengan yang hak. Ini sungguh sangat menggelikan sekali ya, sebenarnya penghinaan bagi agama mereka dan penghinaan juga bagi agama kita. Di sisi lain mereka menghina agama kita, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran kita, lalu di sisi lain untuk mengangkat agama mereka, mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Nah ini sangat lucu. Sebetulnya ini harusnya kita para alim ulama itu atau orang alim ulama ini harus bertindak. Ini sebenarnya ini adalah pelecehan terbesar, karena ini sebenarnya sudah menghina surat Al-Kafirun. Ini orangnya kayaknya orang Islam yang ikut dalam acara Natal bersama itu. Jadi saya tidak menghina Natalnya atau saya tidak mencelah Natalnya ya. Arti toleransi menurut saya adalah membiarkan mereka menghargai ibadah mereka, bukan turut campur. Arti toleransi yang dimaksud adalah menghargai peribadatan seseorang, menghargai agama seseorang. Ketika mereka beribadah kita hargai, jangan ribut lah, jangan racing-racing dengan motor lalu lalang ya, jangan membuat kekacauan, apalagi mengebom mereka, kasihan kan, apalagi meneror mereka, membuat teror seperti aksi terorisme itu. Saya sangat mengutuk keras perbuatan itu, sangat tidak terpuji dan bukanlah ajaran Islam. Jadi arti toleransi ini adalah kita menghargai mereka dalam beribadah, menghargai agama mereka, jangan menghina, jangan ribut, jangan mengganggu peribadatan mereka. Tetapi arti toleransi itu bukan berarti kita ikut bersama-sama mereka lalu beribadah campur baur dengan mereka. Ini lucu. Dan menganggap bahwa semua agama itu sama. Ini prinsip agama itu sama itu sebenarnya prinsip orang yang, mohon maaf, orang yang dangkal dalam beragama sebetulnya. Kalau itu agama sama, bolehkah orang Islam yang tidak sempat sholat zuhur lalu bersama-sama ibadah di gereja? Atau orang yang tidak sempat sembahyang hari Minggu, boleh enggak dia sama-sama hari Jumat? Atau orang yang tidak sempat Jumat, boleh enggak dia sembahyang di pura, wihara, atau di kuil-kuil agama lain? Bisa enggak? Kalau ini enggak bisa, ini menandakan bahwa agama kita tidak sama. Persamaannya adalah sama-sama mengajarkan kebaikan, tetapi kesamaan keyakinan itu sangat jauh ya, sangat jauh panggang daripada api. Jadi arti sama adalah sama-sama menjalankan atau mengajarkan kebaikan dan ketenangan, atau mengajarkan kedamaian. Tapi soal benar, sama-sama benar, itu perlu dikaji lagi dengan saksama dan dalam tempo yang secepat dan selama-lamanya ya. Nah pemirsa, Filipus Kristian yang insya Allah dirahmati Allah, ada orang yang murtad mengatakan, oh saya murtad karena umroh, saya tawaf. Saya tawaf saat umroh ya. Dia tawaf saat umroh.
Saya bingung juga. Ada yang mengatakan saya tawaf saat umroh. Bingung saya kan. Ada tawaf ya di umroh. Kemudian dia mengatakan 7 keliling itu, tawaf 7 keliling itu adalah perbuatan yang sia-sia. Orang Islam itu keliling tawaf katanya sia-sia. Padahal dalam Yosua pasal 6 jelas di sana orang Israel berkeliling kota Yeriko 7 kali. 6 kali dengan diam-diam, dan hari yang ke-7 mereka lalu mengelilingi 1 kali lagi dengan bersorak-sorai. Oh, itu bukan ada satu konten yang mengatakan Filipus Kristian yang di Yosua mengelilingi kota Yeriko itu untuk menghancurkan kota Yeriko, tapi orang Islam itu keliling apakah untuk menghancurkan Ka'bah? Bukan. Dasar Filipus Kristian dangkal. Ini kan akun yang salah menanggapi ini. Sebetulnya bukan masalah keliling Ka'bah atau keliling kota Yeriko. Masalah yang ada di sini bukan soal perlu ndak kelilingi Ka'bah 7 kali tawaf, perlu ndak kelilingi kota Yeriko 7 kali untuk hancur. Kenapa Tuhan nggak hancurkan saja itu kota Yeriko tanpa harus keliling 7 kali kan? Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi para orang-orang yang berhaji dan umroh itu hanya dengan orang-orang yang haji itu hanya dengan sholat sunahnya 2 rakaat saja di Masjidil Haram. Kenapa harus tawaf juga kan? Sebetulnya ini bukan masalah tawaf keliling 7 kali atau mengitari kota Yeriko 7 kali, tetapi ini masalah ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau ketaatan kita gabungkan dengan logika, kita tidak akan bisa menyembah Allah, menyembah Tuhan yang benar atau beribadah dengan benar. Logikanya kalau kita beribadah pakai logika, kira-kira di gereja itu ada Tuhan nggak ya? Nggak ada Tuhan di sana, sebab Tuhan nggak bertahta di atas mimbar. Yang ada di gereja itu hanya adalah pendeta dan jemaat. Tidak ada Tuhan di sana. Kalau kuasanya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Begitu juga orang Islam. Kenapa harus ibadah di masjid? Enggak di rumah aja, di kolam, di rumah, di tempat, di WC, di mana saja. Kenapa harus di masjid? Atau harus sholat di rumah dengan keadaan suci? Kenapa harus ibadah hari Jumatnya di masjid? Kenapa enggak Jumatnya di rumah aja atau di mana saja? Kenapa harus disuruh berkumpul? Kan enggak ada Allah juga kan di sana. Allah kan bertahta di arsy-Nya kan. Nah, ada yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di arsy-Nya ilahi. Ada juga perbedaan tentang pendapat ini. Namun intinya Allah itu kita tahu tidak ada di dunia ini, dia ada di singgasananya, berada di kehadiratnya yang maha kudus itu. Nah, oleh sebab itu kenapa orang Islam harus beribadah di masjid? Ini bukan masalah ibadahnya menghadap beton, mencium karpet, ya, bukan. Tetapi soal ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga ada penyembelihan. Abraham diuji untuk menyembelih anaknya yang tunggal. Baru itu kali dia punya anak, saudara. Sudah tua renta, istrinya sudah monospause, tidak haid lagi, sudah tua renta, nggak punya anak Ibrahim. Giliran punya anak disuruh sembelih. Sekarang pertanyaan, kalau kita pakai logika soal ibadah, Tuhan masuk akal nggak menyuruh si Ibrahim ini menggorok leher anaknya sendiri? Kan nggak masuk akal. Tetapi kenapa dilakukan oleh Abraham? Abraham mengambil pisau lalu memotong anaknya yang tunggal itu, yang baru itu aja anaknya dia mau sembelih. Padahal anaknya baru satu itu. Apa maksudnya? Ini bukan masalah menggorok leher, tidak. Astagfirullah. Masa Tuhan sadis mau menyuruh umatnya, hambanya ini menggorok leher anaknya sendiri kan? Apa enggak harus dengan ketaatan suruh dia berbuat baik yang lain aja kan untuk menguji keimanannya? Tidak, tetapi ini Ibrahim lakukan. Ini berbicara ketaatan terhadap perintah Allah. Tetapi walaupun pada akhirnya Allah Bapa itu Allah ya, atau Allah Subhanahu wa taala itu menggantinya dengan seekor domba atau seekor kambing lah, terserah mau disebut kambing atau domba, yang penting bukan kuda ya. Ya, seperti itu.
Ini bukan masalah menggorok leher, bukan masalah membunuh anaknya, si Ibrahim membunuh anaknya, atau masalah keliling tawaf di Mekah, di Ka'bah, atau keliling kota Yeriko, bukan. Tetapi ini masalah ketaatan. Akibat ketaatan Bani Israel dan Yosua atau Yosua bin Nun atau Yosua bin Nun itu, maka tembok Yeriko runtuh. Kira-kira kalau mereka tidak taat kepada Allah, kepada Tuhan pada waktu itu saat disuruh mau ngelilingi kota Yeriko, kira-kira Yeriko runtuh nggak ya? Ini yang tidak dipahami oleh konten yang mencela Filipus Christian saat menanggapi konten yang diunggah oleh Salam Akal Sehat Channel, Sugi Kristologi. Ini yang salah. Ibadah itu soal ketaatan, bukan soal akal sehat. Sebab ada ibadah yang tidak masuk akal dan ada juga ibadah yang masuk akal. Artinya kita melakukan ibadah itu dalam keadaan waras. Nah, ini fenomena murtadin ini bukan meresahkan ya, tapi sangat menggelikan. Bagi saya mereka tidak masalah buat saya. Ya. Berarti dengan adanya mereka, maka lahan dakwah saya untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini semakin banyak. Justru yang sangat saya sesalkan ketika munculnya para kristolog dari kalangan mu'alaf maupun dari kalangan muslimin, ini ditentang oleh saudara-saudara kita sendiri di satu akidah Islam. Ini yang sangat miris ya bagi saya. Munculnya para murtadin ini justru menambah semangat kami untuk berdakwah. Tetapi yang membuat kami letih lesu ini adalah ketika kami ditentang oleh saudara sendiri. Ngapain dakwah kepada mereka? Orang di dalam masjid saja masih banyak yang kosong, dan safnya masih kosong. Orang Islam tidak amal agama. Islam tidak beramal agama itu urusan para asatid, pondok pesantren, para ustadz, para kiai. Tetapi kami para mu'alaf harus berdakwah sesuai dengan pengetahuan kami. Karena kami tidak memahami Al-Quran itu dengan sehebat para kiai, para asatid. Oleh sebab itu kan lucu kalau kita lalu diketawain karena dianggap bid'ah atau ajaran baru atau radikal. Padahal kita para mu'alaf tidak pernah merusak fasilitas orang non-Islam, mengebom misalnya ya, atau meneror mereka, tidak. Justru di sini Filipus Christian tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Alhamdulillah baru-baru ya kita melihat di TV nasional, pemberitaan di TV One misalnya, itu memberitakan polisi menangkap teroris di Makassar. Alhamdulillah, bravo untuk Pak polisi yang sudah bekerja keras menangani terorisme, karena terorisme itu adalah penghalang dakwah kami, dakwah Rasul, yaitu dakwah bil haq, dakwah bil hikmah. Ya, mereka justru menjadi penghalang kami, karena dengan mereka kami tersandung, dengan mereka orang-orang menganggap bahwa Islam itu sangat radikal, padahal Islam sama sekali tidak mengajarkan radikalisme, saudara. Islam tidak mengajarkan radikal. Islam mengajarkan kasih sayang, muhabbat terhadap setiap makhluk. Bahkan Islam mengajarkan membersihkan dulu tempat sholatmu dengan kerbasan 3 kali dengan sajadah misalnya, untuk agar supaya kamu tidak sujud di atas semut yang sedang membawa gula misalnya, atau satu binatang kecil yang mungkin tidak bersalah lalu kamu sujud mencari rahmat di atas kematian satu makhluk yang lain. Ini makhluk yang sekecil semut saja oleh Islam ini tidak boleh dibunuh tanpa hak, apalagi kita mau mengebom, kita mau merusak mereka, menghancurkan mereka. Rasulullah ketika berdakwah di Taif, Rasulullah dijemput dengan batu, dijemput dengan tombak, dijemput dengan pedang, dijemput dengan caci maki, dijemput dengan ludah, diludahi oleh orang Taif. Lalu malaikat penjaga gunung datang dan menawarkan bantuan. Ya, ini bukan tuyul yang datang ya, tapi malaikat. Ini sekelas malaikat saja bantuannya ditolak. Lah kita tuyul aja dipelihara ya, jin aja dipelihara. Ini kelas malaikat, Rasulullah menolaknya. Ya Rasul, kata malaikat, kalau engkau mau 2 gunung di antara kota Taif ini akan aku hancurkan di atas kota Taif, kuleburkan di atas kota Taif, sehingga kota Taif ini penduduknya semua tertimbun oleh reruntuhan itu. Karena malaikat ini sedih melihat kekasih Allah ini dilecehkan oleh orang-orang Taif. Lalu apa kata Rasulullah? Jangan.
Hari ini mereka belum dapat hidayah, oleh sebab itu mereka menolakku. Tetapi siapa mana tahu ya, di hari kemudian saya tetap berharap ada dari keturunan mereka ini yang memeluk agama Islam. Dan betul, Taif yang sekarang telah menjadi seluruh yang di Jazirah Arab, seluruh Arab sekarang itu rata-rata beragama Islam, ya begitu kan. Jadi Rasulullah punya visi misi ke depan yang sangat baik. Dia tidak langsung membunuh orang-orang Taif yang membencinya. Nah, ini ajaran terorisme ini dari mana kan? Jadi saya Filipus Kristian tidak setuju dengan terorisme dan radikalisme. Dan sama sekali radikalisme, kata Pak Joko Widodo, presiden kita, radikalisme dan terorisme bukanlah Islam ya. Lucu kan? Pak Presiden Jokowi saja sebagai orang nomor satu di Indonesia mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu hanya oknum-oknum saja yang punya kepentingan tertentu. Lah muncul si Abu Janda bin Sandel bin Bollywoodi Al-Goyangi. Lalu berkata yang teroris itu pasti Islam. Masya Allah, ini orang Islam atau apa ini orang ya kan? Abu Janda ini kan, Al-Bollywoodi ini mengatakan bahwa teroris itu ya berasal dari agama Islam. Ini sangat parah. Bahkan ada yang mengatakan ya, seperti yang diupload oleh Yusuf Manubulu, bahwa kalau Anda keluar dari agama kasih, masuk Islam itu bahaya. Hanya ada pertikaian dan pembantaian di sana. Padahal dia lupa 3,5 tahun, 3,5 abad, artinya 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa non-Arab. Ini lupa sejarah kayaknya. Malah Indonesia dibebaskan, dimerdekakan oleh para santri dan kiai. Memang ada golongan lain seperti Kristen dan Hindu ya, Hindu Buddha yang ikut juga, tetapi bilangannya sedikit. Nah, rata-rata pahlawan nasional itu beragama Islam. Kiai Imam Bonjol ya, Pangeran Antasari, Cut Nyakdin, Cut Nyakmutia, kemudian ada Pangeran Diponegoro, masih banyak lagi ya. Kemudian pahlawan-pahlawan nasional yang mengusir penjajah pada waktu itu. Sebagian besar adalah yang beragama Islam. Dan 3,5 abad itu dijajah oleh bangsa yang tidak beragama Islam sama sekali. Lalu dia mengatakan Islam adalah agama yang teroris. Ini buta sejarah sebenarnya. Dan harus menerapkan agama kasih katanya. Percayalah kepada agama kasih. Agama kasih yang mana? Selama saya beragama sebelum Islam, tidak pernah saya lihat ada orang mencuri di rumah saudara seimannya itu lalu diampuni. Dia mencuri uang 1 juta diberikan 10 juta. Dia menampar pipi kiri saudaranya, diberikan juga pipi kanannya. Dia memperkosa anaknya, malah dihadiahi istrinya untuk diperkosa lagi. Tidak ada seperti itu. Jadi hanya slogan saja itu kasih sebetulnya. Buktinya setiap orang yang melanggar kejahatan di seberang langsung dilaporkan ke polisi. Ada yang bahkan menuntut hukuman mati kepada pelakunya. Mana dong hukum kasihnya? Padahal asas hukum kasih itu adalah mengampuni ya. Bayangkan kalau pengampunan itu, kalau asas kasih itu diterapkan, saya mau sekali saudara-saudara. Saya mau memperkosa anaknya seseorang, nanti tidak dimarahi oleh ayahnya, hanya dihadiahi ibu ya, istri atau ibu dari korbannya. Bayangkan kalau itu diterapkan saudara-saudara ya, hukum kasih. Ya, saya tidak menyentuh agama manapun ya, tapi kalau hukum kasih diterapkan, masya Allah betapa kacaunya dunia ini kan. Hukum yang sekarang yang resmi di Indonesia atau di dunia saja, di seluruh dunia saja, di mana setiap pencuri ditangkap lalu dipenjarakan, setiap pembunuh ditangkap lalu dipenjarakan, ada yang bahkan dihukum mati di kursi listrik, ada yang dihukum mati, hukum gantung, hukum pancung, ada yang bahkan ditembak mati ya karena membunuh, terorisme misalnya atau narkoba dibunuh, ditembak juga seperti yang mereka lakukan. Sudah, atau korupsi misalnya dihukum seumur hidup, bahkan di negara-negara lain koruptor itu langsung ditembak mati.
Sudah sekeras ini saja hukum di dunia ini. Koruptor, pembunuh, pezina belum habis di dunia ini. Bahkan koruptor ini bertambah banyak, semakin hari semakin banyak merasuk setiap lini kehidupan berbangsa bernegara dan merasuk sendi kehidupan dunia, saudara-saudara. Bayangkan itu sudah begitu kerasnya hukum yang diterapkan saja, kejahatan tidak berkurang, malahan bertambah, segitu dahsyat, segitu parahnya. Apalagi kalau seorang koruptor ini hanya diampuni. Masya Allah, apa yang terjadi pada negara ini ketika seorang koruptor mencuri 1 triliun uang milik negara, hanya diampuni karena hukum kasih asasnya mengampuni. Bayangkan saudara-saudara, seluruh koruptor akan berlomba-lomba memperbanyak hasil korupsinya untuk memperkaya diri, saudara-saudara. Bayangkan kalau si pemerkosa diberikan pengampunan dan tidak dihukum, apa yang terjadi? Maka orang akan berlomba-lomba meningkatkan prestasinya dalam perzinahan, perjudian, pencurian, pembunuhan, korupsi dan sebagainya. Bayangkan kalau hukum kasih itu diterapkan. Tetapi selama ini belum ada hukum kasih. Negara manapun, satu negara atau satu kelompok, satu provinsi, satu daerah atau satu keluarga saja yang menerapkan hukum kasih itu belum ada. Kalau ada, oke. Sampaikan kepada saya siapa orangnya, saya datangi dan mau saya uji benarkah hukum kasih itu sudah diterapkan dalam kehidupannya. Haleluya. Kita akan uji emisi, siapapun yang mengatakan hukum kasih telah dipraktekkan, saya akan datangi rumahnya lalu akan saya uji emisi, benarkah hukum kasih itu sudah diterapkan. Saya akan uji, saudara-saudara. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengatakan hukum kasih itu diterapkan, dipraktekkan di dalam satu negara, suatu provinsi, suatu daerah, atau minimal dalam satu kelompok, atau minimal lagi satu keluarga. Tidak ada, saudara. Jadi hukum kasih ini hanyalah slogan ajaran yang tak satu manusia pun yang mampu melakukannya. Siapa? Kecuali nabi-nabi Allah mampu mengasihi. Rasulullah diperbuat seperti itu, dia mampu mengasihi. Nabi Muhammad diludahi, dipukul, dilempari kotoran onta, dia mampu mengampuni. Karena apa? Karena para nabi ini dasarnya memiliki hukum kasih itu. Ya, tetapi di luar para nabi tidak ada begitu. Namun di sisi lain juga para nabi berperang. Ada kafir yang mereka perangi. Dan bukan Nabi Muhammad saja yang memerangi, ya. Nabi Muhammad, Daud, Saul berlaksa-laksa. Daud juga Saul beribu-ribu yang dibunuh dalam perang. Daud berlaksa-laksa dan masih banyak lagi, ya, yang dicatat dalam kitab sebelumnya itu berperang memerangi orang-orang yang memerangi mereka, orang-orang yang musyrik kepada Tuhan mereka. Bahkan di dalam di dalam pembahasan kita sebelumnya tadi, kita bisa melihat misalnya dalam 1 Samuel 15 ayat 3, ya kan? 1 Samuel 15 ayat 3 ini menyuruh memerangi orang Amalek, ya kan? Pantai, bahkan perempuan dan anak-anak menyusui. Bahkan ada dosa apa coba anak-anak ini? Dalam Islam boleh berperang, boleh membunuh, tetapi di dalam perang, karena hukum perang kan cuma ada 2, dibunuh atau membunuh. Kalau Anda tidak membunuh, maka Anda akan dibunuh. Hukum perang itu cuma ada 2. Tetapi dalam perang Islam, dalam fikih Islam, untuk perang, fikih perang Islam itu tidak boleh membunuh anak-anak yang menyusui, anak-anak yang tak berdosa, orang-orang tua renta, perempuan itu tidak bersenjata, tidak boleh dibunuh. Bahkan tidak boleh membunuh para rahib, para pendeta-pendetanya, para pemuka-pemuka agama lawan musuh ini tidak boleh dibunuh. Diberikan kebebasan, mereka tidak boleh karena mereka bukan tentara, mereka bukan militer. Tidak boleh membunuh orang sipil kalau dalam Islam. Nah, ini tidak dalam 1 Samuel 15 ayat 3 ini, bunuhlah semua yang kau jumpai, laki-laki dan perempuan, tua muda, anak-anak menyusui, ya. Bahkan lembu, sapi semua dibunuh, unta, dan Masya Allah, luar biasa ini, ya. Disuruh untuk membunuh. Ini Tuhan yang salah berfirman atau penulis yang salah mengutip, ini saya nggak tahu, ya. Wallahu alam, ya kan. Nah, dalam Islam ada fikih-fikih dalam perang.
Tidak sembarangan orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Bahkan orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah walaupun dengan cara munafik tidak boleh dibunuh. Walaupun dia bersyahadat hanya karena supaya tidak dibunuh, jangan, tetap tidak boleh dibunuh karena kita tidak bisa memeriksa isi dadanya. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Nah, oleh orang seberang aneh-aneh kan. Dianggap masuk Islam itu jadi radikal. Dahulu juga sebelum masuk Islam saya amit-amit masuk Islam, prinsip saya waktu itu. Dan saya pikir nanti kalau saya masuk Islam saya jadi teroris juga. Padahal Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme. Kalau ada teroris dari Islam yang sekarang tertangkap oleh pemerintah, oleh polisi, oleh bapak-bapak petugas penjaga keamanan kita ini, kebetulan saja mereka beragama Islam dan sama sekali Islam tidak mengajarkan terorisme, pembantaian terhadap orang yang tak berdosa, anak-anak, apalagi orang yang tidak memerangi kita. Dalam Islam ini diharamkan untuk dibunuh. Nah, anehnya muncul teroris. Nah, alhamdulillah ada polisi-polisi yang bekerja keras di sana. Alhamdulillah, bravo untuk bapak-bapak polisi yang sukses menangani terorisme sehingga berkurang lagi para orang-orang yang membawa-bawa nama Islam untuk satu kepentingan tertentu. Nah, pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lucu kan kalau ada murtadin yang kemudian berbalik menyerang agama Islam. Anda mau murtad saja, tetapi Anda jangan menghinalah agama kami. Saya juga begitu, kan? Para mu'alaf juga begitu, mau mu'alaf saja, tapi jangan menghina, mengatakan mereka tolol, goblok, ya kan? Itu adalah perkataan yang sangat tidak manusiawi sama sekali. Saya melihat ada yang berkata begitu, ini agama yang mengajarkan tolologia. Nah, itu kan kata tolol itu kan adalah maki-maki. Dan Islam, Rasulullah pernah berkata qalbun nar, anjing-anjing neraka, tetapi kepada orang yang jelas-jelas menista agama Islam, ya. Tetapi kepada yang tidak menista, kita tidak boleh menghina, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor seperti tolol, bodoh, goblok. Ini kata-kata yang tidak pantas dan orang Islam tidak mengajarkan itu. Dulu saya pikir itu ajaran Islam, tetapi ketika saya mempelajarinya di pondok pesantren, sama sekali ini bukan ajaran Islam dan saya keliru, sehingga saya menyesal sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya karena sudah menista Islam. Nah, pemirsa Filipus Kristian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendekati penghujung acara. Saya memberikan kesempatan untuk saudara mengetik pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar Anda. Silakan mengetik dan saya akan kiranya menjawab sesuai kapasitas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Arif SN, pejuang subuh. Jadilah terang bagi dunia dan itu hanya ada di Islam. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Jadilah terang yang dimaksud itu adalah menjadi saksi firman yang benar, yaitu sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan ajaran Yesus Kristus yang benar hanyalah Islam. Anda mantan Kristen, pengetahuan Anda tentang gospel di atas Muslim yang lainnya. Bagus dimanfaatkan untuk menyadarkan Kristen lainnya. Tapi pengetahuan Anda tentang Islam perbanyaklah. Semangat untuk terus maju. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas sarannya. Insyaallah saya juga masih tolabul ilmi yang terus menerus dari hari ke hari mempelajari ya, Bang Arif ya. Mempelajari Islam. Alhamdulillah saya masuk Islam 2009, tapi saya pernah setahun, 2 tahun, 3 tahun mempelajari agama Islam itu di pondok pesantren ya. Nah, jadi saya juga mempelajari fikih dan alhamdulillah sekarang ini saya
menjadi guru fikih di salah satu sekolah-sekolah madrasah di sekolah-sekolah Islam setingkat SMP SMA di daerah saya. Dan sempat juga saya belajar ya agama Islam itu di pondok pesantren, mengambil jurusan fikih. Namun saya tidak merasa berilmu di sini karena semakin ternyata ilmu Islam itu semakin kita pelajari semakin kita bodoh. Artinya bukan menjadi bodoh ya, semakin kita merasa kurang ternyata dalam berilmu. Ternyata satu ilmu kita pecahkan, masih ada ilmu yang lain yang belum kita dapat. Bukan berarti kita bodoh jadi orang bodoh ya. Satu ilmu kita bahas, kita kaji, ternyata masih ada ilmu lain yang belum kita tahu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bagaikan setetes air dari laut. Kita celupkan jari di laut, mana yang menetes dari jari kita, itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sementara ilmu Allah itu adalah air laut yang penuh, samudera raya itu yang penuh, itulah ilmu Allah yang di dalamnya ada seterumbu karang, ada kehidupan, ada sesuatu yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Jadi ilmu Allah itu lebih luas dari yang kita tahu. Jadi semakin kita mempelajari ilmu Islam, maka semakin kita merasa kurang. Artinya semakin kita merasa bahwa ilmu kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu saya juga masih thalabul ilmi Bang Arif ya. Masih tetap mempelajari. Ya, Anda mantan Kristen, pengetahuan Anda tentang gospel di atas Muslim yang lainnya. Iya, karena memang saya sekolah Alkitab, bukan sekolah IAIN ya. Tapi insya Allah saya juga akan kuliah di IAIN insya Allah kalau ada rezekinya. Atau STAIN atau sekolah-sekolah berbasis Islam ya. Perbanyaklah pengetahuan Islam ya, kata Bang Arfia. Insya Allah selalu belajar. Saya juga sering mengikuti kajian rutin oleh para asatid lulusan Mekah Madinah yang sering dilakukan di daerah saya. Ini penasaran, minyak apa nyimak ini? Apa wajah saya yang berminyak ya? Ita Ritiawati, saya mau tanya tentang mu'alaf Alexander asal Manado yang Ustadz temukan. Bagaimana mu'alaf Alexander asal Manado yang Ustadz temukan? Bagaimana keadaannya sekarang? Ya, si Alexander itu ya, Ita Ritiawati. Si Alexander itu saya sudah tidak tahu lagi sekarang kemana. Setelah pertemuan itu saya tidak lagi menemukan beliau ya, tempatnya, karena beliau pada saat ketemu saya tidak ada HP, tidak ada juga KTP karena menurut pengakuannya ditahan oleh keluarganya karena dia memilih masuk Islam. Jadi sekarang saya juga tidak tahu di mana beliau sekarang. Setelah menerima bantuan dari Geraha Mu'alaf atas bantuan pemirsa juga, setelah diserahkan uangnya, beliau tidak tahu lagi kemana karena beliau memang tidak punya nomor handphone, tidak punya nomor kontak, bahkan beliau kehilangan KTP dan bahkan dia hanya pakaian di badan. Jadi oleh Geraha Mu'alaf membantu dia, dan selepas itu kami berlepas diri, kami tidak tahu lagi beliau ada di mana sekarang. Begitu ya, Ita Ritiawati. Ya, si Alexander itu kami tidak temukan lagi. Namaku Bento, ya namaku Bento. Semoga domba-domba ikut komen. Ya, domba-domba yang merasa domba Allah kembali ke kandang yang benar ya, amin. Ustadz katanya Allah umat Kristen menciptakan Adam segambar dengannya. Pertanyaan, apakah Allah Kris juga punya jasad seperti Adam? Nah ini kan namanya keyakinan mereka kan, segambar dengan Allah, berarti Allah juga punya kemaluan begitu ya, kan sama kan, berarti Allah juga punya payudara, Allah punya pusar, Allah juga punya, mohon maaf, dubur ya, pantat ya. Kan segambar kan. Ini lucu ya, melambangkan, mengumpamakan pencipta itu seperti makhluknya. Jadi ketika tukang kayu ini dia umpamakan segambar dengan meja, kan aneh kan. Ketika meja ini dituduh tukang kayu dan tukang kayu dituduh adalah meja. Nah ini lucu sekali kan. Ya itu kan agama mereka. Kita tidak bahas masalah itu ya dengan jauh ya. Ya sama-sama ini Ita Ritiawati, Ustadz atas jawabannya ya, sama-sama. Jadilah terang bagi sesama. Ada lagi nggak ya? Semoga domba-domba ikut ya, katanya ini Aprinas ya, Aprinas aja Ustadz katanya Kris
Allahnya Kris ya, Tuhannya menciptakan segambar. Ya kalau segambar berarti Allahnya mereka juga punya lubang dubur ya, yang hari-hari juga buang air besar seperti Filipus Kristian. Ahi, apa perbedaan PL dan PB? Ahi, oh ya beda lah. Perjanjian lama terdiri dari kitab nabi-nabi, kitab Taurat, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil yang menceritakan tentang sejarah masa lalu, menceritakan tentang kejadian masa lalu, kemudian tentang nabi-nabi terdahulu, menceritakan tentang peribadatan tentang masa lalu. Kitab juga perjanjian lama menceritakan tentang penciptaan manusia yang katanya dari tanah liat dan serupa dan segambar tadi ya. Kemudian penciptaan langit dan bumi ya. Kemudian perjanjian lama ini terdiri dari 39 kitab dari Kejadian sampai Maleaki, dan perjanjian baru ini menceritakan yang pertama ada di sana ada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kemudian kisah para rasul, ada kisah rasul, kemudian surat-surat Paulus. Ada surat Roma, surat Filipi, surat kepada Timotius, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di seluruh jemaat-jemaat yang dia kirimi surat ketika dia dalam penjara tawanan Romawi pada saat itu. Jadi surat-surat Paulus digabungkan, dikanonkan menjadi satu kitab yang namanya Kejadian sampai Wahyu, atau kitab PL ya begitu. PB maksudnya. Dan PB memuat tentang Injil, sejarah, kisah-kisah perjalanan para pengikut Yesus, dan juga surat-surat, dan ditutup dengan kitab hayalan ya, kitab Wahyu. Dulu namanya kitab, bukan hayalan, kitab mimpi ya. Dulu kitab Yahya namanya. Kitab mimpi, mimpi oleh Yahya, mimpinya Yahya ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, lalu akhir-akhir ini diganti dengan kitab Wahyu ya. Jadi diganti lagi namanya menjadi kitab Wahyu. Di beberapa tahun lalu namanya bukan kitab Wahyu, tetapi kitab mimpi. Sekarang kok berubah jadi kitab Wahyu. Nah, beda ya, PL dan PB itu sangat berbeda. Dan PL masih sangat membahas tentang peribadatan Musa dan sebagainya. PL ini menceritakan tentang sejarah dan perjalanan Yesus Kristus. Sunanto Hambari, assalamualaikum saudaraku yang baru gabung. Apa perbedaan PL dan PB? Sudah tadi ya dijawab. Keep istiqomah dalam kebenaran iman dan Islam. Itari tiawati. Amin. Doakan saya Filipus Kristian juga supaya dapat menjadi terang dan garam dan terang dunia. Bisa mencerahkan mereka dan insya Allah dapat menjadi asbab hidayah. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu yang ada ya. Ustaz, kalau nama Allah umat Kristus punya Aprinas aja ya. Ntar masih ada ini namaku Beto. Sudah berapa orang kayak yang antum mu'alafkan kembali? Saya tidak pernah memu'alafkan orang ya. Saya belum pernah mensyahadatkan memu'alafkan orang. Yang memu'alafkan orang itu, yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat karena saya, sebenarnya bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menghakimi sesuai dengan penghakiman yang kudengar dari Allahku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri dan melakukan kehendakku sesuai dengan kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang menyuruh aku berdakwah. Jadi saya tidak pernah mengislamkan orang ya, Allah yang islamkan mereka dan mereka mau sendiri dengan perantaraan saya. Kalau yang melalui hambanya Filipus Kristian, selama saya masuk Islam dari 2009, alhamdulillah totalnya sudah ada 27 orang yang saya tahu. Nggak tahu juga yang di luar sana, ada yang via telepon, via WhatsApp, itu ada yang saya syahadat melalui WhatsApp, ada yang saya syahadatkan ketika saya mendapat masalah, ketika saya di suatu tempat, itu ada banyak yang saya termasuk. Alhamdulillah kemarin saya dengan tim relawan dakwah, yayasan dakwah mu'alaf, yayasan pemerhati mu'alaf, yaitu yayasan Ayah Sophia Malang, ini mensyahadatkan satu orang pada tanggal 23 Desember menjelang Natal ya. Baru-baru saya mensyahadatkan, saya dibantu, ditemani dengan
Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia dipimpin oleh Ustadz Ipung Altria ini mensyahadatkan satu orang di salah satu masjid di Malang. Ya, jadi sudah total yang saya lihat dengan mata saya sendiri itu sudah ada, bukan saya yang Islamkan sekali lagi, tapi Allah, sudah ada sekitar 27 orang, 28 dengan yang Desember kemarin. Dan itu bukan saya, sekali lagi ya, saya menolak ada yang mengatakan saya Islamkan. Syukron ahi wa iyakum arif. Sudah berapakah orang yang antum mu'alafkan? Oh ya, tadi sudah dijawab ya. Yang saya mu'alafkan tidak ada, yang Allah mu'alafkan melalui saya itu 28 orang. Termasuk saudara-saudara saya ya. Semangat terus Pak Ustadz, selalu ada cobaan dan godaan. Al-Fatihah. Wah, saya bukan Pak Ustadz Dwi Siti Romalah. Saya bukan Ustadz ya. Saya hanya mu'alaf thalabil ilmi yang dangkal. Saya hanya Ustadz yang baru belajar agama Islam, belum tahu apa itu Islam yang secara kafah, belum menguasai ilmu yang baik. Dan jadi saya bukanlah ustadz, bukanlah alim ulama ya. Saya cuma mu'alaf yang mau menyampaikan kebenaran menurut apa yang saya tahu yang berkaitan dengan agama saya sebelumnya. Kemudian, jadi jangan saya panggil saya ustadz ya. Filipus Christian, kalau memang Allahnya umat Kristen itu punya jasad seperti Adam, katanya di jasad Yesus bersemayam roh Allah. Nah, jasadnya Allah umat Kristen disimpan di mana ya? Nah, itu juga yang saya bingung. Makanya daripada saya bingung, ya mendingan saya mencari Tuhan yang pasti gitu loh. Kan? Karena Tuhan di sana katanya mereka itu adalah satu kesatuan dalam tiga pribadi, satu pribadi dalam tiga penambahan manifestasi atau apa itu saya kurang tahu juga. Mereka bilang itu adalah keesaan, adalah satu dari mana? Saat dia Nabi Isa mau dibaptis oleh Yohanes, oleh Yahya ada Yesus di sana, sementara dibaptis ada Roh Kudus turun berupa burung merpati, dan ada yang ketiga itu ada suara dari langit yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, jadi ada 3 di sana ya. Jadi keesaan itu rusak di situ. Saya juga bingung ya. Lagi pula kalau betul dia Tuhan saat disalib, bagaimana Tuhan bisa bunuh diri kan? Siapa bilang dia bunuh diri? Tidak kok, dia dibunuh oleh orang-orang Romawi. Kata siapa? Walaupun dibunuh, dicincang, dibuat perkedel, di blender oleh orang Romawi, tapi kalau Allah Tuhan tidak berkehendak suatu makhluk tercabut nyawanya dari jasad, maka tidak akan pernah makhluk itu jasadnya lepas dari ruhnya lepas dari jasadnya. Itu prinsipnya. Jadi ketika Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, lalu Tuhan mencabut nyawa Tuhan itu sendiri, dan Tuhan mati di tangan Tuhan. Itu adalah ajaran yang Anda sendiri yang dijawab ya. Jadi ketika dia mengatakan Eli Eli lama sabaqtani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia mengatakan aku mengapa aku meninggalkan aku? Kan aneh kan? Kemudian dia menyerahkan nyawanya, artinya dia menyerahkan nyawanya, dia serahkan nyawanya kepada dirinya, lalu dirinya mencabut nyawanya, lalu dia mati di tangan-tangannya sendiri, artinya dia bunuh diri. Haleluya. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sebelum nanti ditutup karena ini sudah 1 jam lebih. Ini saya juga nggak punya kuota yang banyak ya, maklum ya. Seorang mu'alaf yang Anda lihat sendiri saudara rumah saya ya. Keadaan saya ini bahkan plafonnya ini. Saya tidak punya apa-apa isinya. Dan ini juga bukan rumah saya ya. Ini adalah rumah pinjaman. Saya pinjam dari mertua saya. Ya begitu ya. Jadi ada di seberang sana ada Saifuddin Ibrahim yang katanya Kiai Haji, padahal bukan. Saya sudah klarifikasi kepada Mas Muammar Gaddafi anaknya, karena saya pernah tinggal serumah dengan Muammar Gaddafi ya. Tinggal bersama-sama serumah di rumahnya Ustadz Insan LS Mokogintas, karena saya pernah tinggal serumah dengan Insan Mokogintas kurang lebih setahun, dan kebetulan di situ ada Muammar Gaddafi anaknya Saifuddin Ibrahim, dan kesaksian anak Saifuddin Ibrahim yaitu Muammar Gaddafi ini bahwa abinya bukanlah Ustadz ya. Dia adalah hanya tamatan sekolah ya Universitas Islam begitu. Bukan berarti kan semua orang yang tamat dari Einstein itu adalah Ustadz, tidak kan?
Karena banyak juga yang hanya jadi pengusaha kan. Nah, tidak berarti ustadz yang seperti itu. Dia hanya pernah sekolah di universitas-universitas Islam ya. Bukan berarti kalau saya besok sekolah ambil jurusan ekonomi di universitas Kristen misalnya, berarti saya sudah jadi pendeta begitu. Enggak kan? Jadi ini lucu sebetulnya. Assalamualaikum Ustadz Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Q46. Saya bukan Ustadz ya. Filipus Christian hanyalah hamba Allah yang talabul ilmi, baru masuk Islam dan bukanlah ustadz. Ya, saya bukanlah ustadz. Ya, maksudnya sudah berapa total yang sudah dimualafkan kembali melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran antum. Semoga antum terus berikhtiar. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, nama aku Bento yang Allah Subhanahu wa taala Islamkan melalui perantaraan melalui hambanya yang dhaif Filipus Christian itu sudah 27, dan kemarin satu lagi yang disyahadatkan oleh saya dan dibantu dengan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia ya. Ini pemirsa seharusnya membantu ya, menolong, kalau ada rezeki ya bantulah mereka. Dan juga kemarin saya juga pergi berdakwah di daerah Sendang Sono, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Di sana ada rawan pemurtadan, tetapi alhamdulillah mereka tidak berhasil ya di sana. Malah umat Islam di sana makin dikatekis, makin disesatkan, makin tambah kuat imannya. Nah, di sana ada pondok pesantren yang dibangun oleh Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah Yogyakarta. Ini dan juga Yayasan Mu'alaf Nasional Arimatea, Yayasan Forum Arimatea, Yayasan Mu'alaf Nasional juga yaitu Forum Arimatea ini sering mengadakan pembinaan-pembinaan sana. Jadi wajib dibantu juga ini ya, Forum Arimatea, Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah dan Pondok Pesantren Jerakah yang ada di Gunung Kidul. Kalau bisa Anda mengetahui ini, Anda yang di dekat-dekat sana di Pondok Pesantren Jerakah ini, di sana ada banyak mu'alaf yang disyahadatkan oleh Bunda Wiwin Muslimah atau seorang mu'alafah yang juga giat dalam dunia dakwah, namanya Wiwin Francisca Wiwin Bonati ya, atau yang kita tahu dengan Bunda Wiwin Muslimah. Nah, dia membangun pondok pesantren dan juga rumah yatim, duafa dan mu'alaf. Ya, jadi kalau ada harta Anda yang lebih silakan dibantu. Boleh dibantu itu ya. Yayasan Mu'alaf Center Hagia Sophia, kemudian Mu'alaf Center Nasional Forum Arimatea, Yayasan Mu'alaf Center juga Rumah Yatim Wiwin Muslimah dan Pondok Jerakah Gunung Kidul, kemudian Yayasan Pendidikan Mu'alaf atau HID yang ada di Surabaya. Anda boleh bantu itu karena yayasan-yayasan inilah yang kemudian membantu para mu'alaf dan para orang-orang Islam di kalangan di daerah-daerah yang rawan pemurtadan dengan dakwah-dakwah dan penguatan akidah. Jadi wajib dibantu ya. Jangan hanya menonton mu'alaf tampil tapi tidak mau membantu. Anda tidak berdakwah juga tidak membantu orang berdakwah. Barang siapa yang membantu orang berdakwah juga dapat, insya Allah dapat pahala orang yang berdakwah. Ya, jadi bukan membantu saya minta belas kasihan, tidak. Siapa yang membantu Filipus Christian channelnya berarti membantu Allah Subhanahu wa taala, karena Filipus Christian tidak mendakwakan dirinya sendiri. Bahkan disebut ustadz aja dia tidak mau. Tidak mencari popularitas untuk memperkaya diri ya. Buktinya saya sampai sekarang motor aja nggak punya. Berarti saya nggak mencari nafkah atas dakwah saya. Arif SN, pejuang subuh, Kristen ketika diberitahu tentang kebenaran Islam, apakah sebenarnya dia tahu tetapi menolaknya? Apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Ya, karena hidayah saja ya Bang Arif, sehingga mereka tidak mau menerima Islam. Sama seperti saya dulu, sangat membenci Islam. Saya melempar kotoran saya di dalam masjid, saya melempar darah babi dalam masjid, daging babi dalam masjid, saya memukul, berantem dengan orang Islam, saya mengganggu peribadatan orang Islam. Saya sangat membenci orang Islam karena saya kira orang Islam ini sangat radikal. Saya kira agama Islam ini adalah sesat dan patut dimusnahkan dari bumi. Ternyata setelah saya masuk Islam, Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang, dan kalau ada terorisme hanya orang-orang yang tak bertanggung jawab saja yang melakukannya. Jadi wajar saja orang-orang di luar sana tidak mau menerima Islam karena mereka tidak tahu Islam itu dari dalam. Mereka hanya melihat yang
telah di-frame oleh media massa yang mana memperburuk citra Islam lewat framing-framing yang sangat negatif. Jadi itu yang mereka terima, wajar saja. Jadi kita tidak boleh marah mereka. Kemudian Kristen ketiga, di Q46 juga, Ustadz kapan debat lagi di Geraha Mu'alaf? Nggak ada lawan ya? Iya, lawan saya itu paling juga Rudi Yongenes ya. Rudi Yongenes ini asumtif, dia hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Saat dijawab nggak mau terima dia. Dia maunya yang didengar dia saja. Herannya mereka hanya mau melawan apologet dari orang Islam asli, tidak mau melawan apologet dari kalangan mualaf, karena mereka mungkin tahu ya bahwa nanti akal bulus mereka akan terbongkar, karena mualaf cenderung begitu. Ya, Rudi Yongenes itu menertawai saya karena saya mengatakan bahwa Taurat itu adalah firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Musa. Dia mengatakan bahwa Yesus, saya katanya mualaf bodoh, katanya mantan Kristen 24 tahun, kok nggak tahu kalau di zaman Musa belum ada Yesus. Sekarang saya tanya sama beliau kan, Yesus itu menurut kamu apa? Tuhan. Tuhan itu pencipta apa dicipta? Ya, pencipta. Musa siapa? Nabi apa Tuhan? Nabi dicipta atau pencipta? Dicipta. Pencipta dan dicipta siapa yang lebih dulu ada? Jadi yang di zaman Nabi Musa itu juga Yesus, karena Yesus kan adalah Alfa dan Omega, dan Yesus itu bagian dari Trinitas. Jadi di mana ada Roh Kudus, di situ ada Yesus, ada Allah juga Bapa kan? Di mana adalah Bapa, di situ ada Allah Anak dan Allah Roh. Di mana ada Allah Anak, di situ ada Allah Bapa dan Allah Roh juga. Di mana ada Allah Roh, di situ ada Allah Anak dan Allah Bapa, kan mereka satu kesatuan. Jadi ketika Allah Bapa berfirman kepada Adam, Yesus juga ada di situ. Nah sekarang kok Yesus nggak tahu kalau Taurat itu nanti nggak benar, terus nanti dibenarkan dengan hukum kasih kan? Jadi Rudi Yohanes menganggap saya bodoh karena di zaman Musa belum ada Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus pencipta, menciptakan, atau yang lebih dulu ada, atau si Musa yang diciptakan? Oke. Ini adalah teologi ya, akal-akalan sebetulnya ya. Ustadz kapan? Oh, enggak lawan ya. Arif SN juga ya, pejuang subuh ya. Saya Kulon Progo Yogyakarta, saya tahu persis daerah itu. Saya pemerhati daerah pegunungan yang marak sekali pemurtadan. Ya, Bang Arif SN, orang Kulon Progo ya. Di daerah Kalibawang ya, di daerah Sendang Sono, di sana ada Gua Maria. Pemurtadan di sana sangat masif, yang sangat marak, tetapi ada orang-orang Islam di sana yang masih tetap teguh bertahan walaupun mereka hanya hitungan jari ya mereka. Dan yang berhasil mereka kafirkan itu adalah bukan orang Islam sendiri, tapi memang orang yang beragama non-Islam. Ada juga yang berpaham orang-orang Kejawen ya, orang-orang Jawa Kejawen. Orang Kejawen ini kan KTP-nya saja yang Islam, tapi mereka sebenarnya tidak pernah ke masjid, dan mereka tidak mengakui kalau Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Allah itu adalah Allah yang satu-satunya yang benar. Mereka hanya menganggap keyakinan itu melalui budaya begitu. Jadi Kejawen ini sebenarnya bukan agama Islam, tapi karena ada pendataan ya mereka menggunakan agama Islam sendiri ya dalam KTP mereka. Hanya itu yang mereka, padahal mereka beragama sebenarnya Kejawen itu, Kejawen. Kemudian yang mereka dapatkan berhasil mereka katekis di Sendang Sono, daerah Kulon Progo sana, di daerah Kalibawang, adalah orang-orang non-Islam sendiri, yaitu dari kalangan orang-orang yang beragama Buddha dan Hindu. Sisa-sisa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya kali ya, keturunannya itu yang kemudian masuk ke agama mereka ya. Jadi mereka tidak berhasil karena di sana ada juga pondok pesantren Rumah Yatim Wiwin Muslimah dan binaan Forum Arimatea Yogyakarta ya. Jadi mereka tidak akan berhasil karena ada dua backup di sini, termasuk Geraha Mu'alaf sudah masuk ke sana ya. Yayasan Pendidikan Mu'alaf At-Tauhid. Makanya patut dibantu ini, termasuk Gua Hiro Dakwah Center dan Yayasan Mu'alaf Center Ayah Sofia ini, karena mereka menyumbangkan uang, menyumbangkan harta untuk dipakai para pejuang, termasuk saya ini dibantu oleh Yayasan Mu'alaf Center Ayah Sofia, Yayasan Gua Hiro Dakwah Center, dan Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah, dan Yayasan Mu'alaf Center Forum Arimatea ini, dan YPMA, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini, untuk berdakwah di daerah sana, untuk memperhatikan, menguatkan umat-umat Islam yang masih bertahan di daerah Kulon Progo tersebut. Jadi wajib dibantu, jangan cuman ya nonton-nonton aja.
acara GM, nonton-nonton saja acara Geraha Mu'alaf, menikmati dengan gratis begitu, tanpa mau meringankan beban kami para pejuang, para mujahid untuk kemudian pergi berdakwah sampai ke pelosok dan membangun sayap-sayap kekuatan untuk membendung pemurtadan di daerah-daerah pedalaman. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, jangan kita ini jadi penonton pasif, jadi umat Islam yang pasif, tidak bermanfaat bagi sesama kita yang di luar sana yang terancam dengan upaya pemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila Hayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Leo, semoga selalu semangat dan tak gentar menghadapi para pengembala. Udus, Allahu Akbar ya, bukan udus ya, domba. Sama aja sih. Saya Kulon Progo, Yogyakarta. Iya ya Arif, Anda bisa ke sana ya, ke Taman Wisata Gua Maria, Dusun Sendang Sono, daerah Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Anda bisa ke sana dan buktikan perkataan saya, di sana masif pemurtadan, tapi mereka tidak berhasil. Yang mereka berhasil bawa ke agama mereka adalah orang-orang yang memang bukan Islam ya. Yang orang Islam yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mari bantu para pejuang tauhid di jalan Allah ya. Ada 5 yang saya ketahui, ada banyak tetapi yang saya kenal ada 5, yaitu Mu'alaf Center Ayah Sofia, Mu'alaf Center Gua Hiro Dakwah Center, Yayasan Mu'alaf Gua Hiro Dakwah Center, kemudian Yayasan Mu'alaf Rumah Yatim Wiwin Muslimah dan Pondok Jeraka Gunung Kidul, kemudian Yayasan LSK. LSK itu Laboratorium Sains Kristologi Gunung Kidul juga ya, Pondok Pesantren Al-Hadid, kemudian Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid, kemudian Mu'alaf Center Ayah Sofia yang ada di Malang. Jadi ini perlu dibantu. Para penonton mudah-mudahan yang punya kelebihan silakan bantu para pejuang Allah untuk nanti meringankan langkah mereka. Saya sendiri sangat berhutang kepada Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah dan Mu'alaf Center Ayah Sofia serta Mu'alaf Center Gua Hiro Dakwah Center ya, yang membantu saya dalam dakwah saya di Pulau Jawa untuk menguatkan saudara-saudara kita yang sedang diterpa oleh para peseles-seles agama yang hendak mau mengkafirkan mereka, menyesatkan mereka. Seperti itu ya. Mungkin jika sudah tidak ada ini bisa saya ini ya. Assalamualaikum Amzar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara Muhammad Firpun. Waalaikumsalam warahmatullahi Amzar. Semoga umat Islam semakin kritis terhadap saudaranya yang ada di sekitarnya sehingga bisa membendung pemurtadan. Abdi Arsya ya. Ya amin. Kemudian tetap semangat orang cerdas yang dapat hidayah, semoga istiqomah. Amin. Saya bukan cerdas juga, saya masih dalam tahap pembelajaran ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan doanya ya, jadi cerdas beneran ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masih menanti pertanyaan. Saya masih menanti siapapun yang mau bertanya atau mengungkapkan sepatah dua kata di kolom komentar sebelum nanti saya tutup di menit ke 30, 1 jam 30 menit. Oke, saya tutup ya. Oke ya. Ya. Enggak ada lagi ya berarti ya, saya tutup ya. Oke, semoga bila saudara berdebat lagi dalam Geraha Mu'alaf. Oh, bila. Sepertinya ini bahasa Melayu ya. Kapan maksudnya ya? Bila itu kalau bahasa Brunei, Malaysia itu bila itu maksudnya kapan? Kapan saudara berdebat lagi? Bila saudara berdebat lagi di Geraha Mu'alaf, insya Allah kalau ada lawan yang disepakati ya, yang sepakat membahas satu masalah, saya akan berdebat lagi di Geraha Mu'alaf. Tapi belum ada lawannya ya. Amzar, saya dari Brunei. Oh iya, salam satu rumpun ya, orang Brunei Darussalam tetangga, negeri jiran yang sudah menonton ya.
Selamat, terima kasih dari luar negeri saja sudah menonton Filipus Christian Muhammad Fadli. Ya, Brunei Darussalam, negeri yang syariah ya, negeri yang diberkahi oleh Allah dengan syariah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ya. Senang sekali, bahagia sekali bisa berada di negara yang mubarakah seperti Brunei Darussalam ya. Negara syariah. Alhamdulillah, dengan pemimpin juga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bang, saya ada bertanya di atas Bang. Diki 46 pertanyaannya apa tadi ya? Ntar saya scroll ke atas dulu. Diki 46, Ustadz, kapan debat lagi di GM? Insya Allah nanti kalau ada lawan. Kemudian Diki 46 juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu ya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh pembahasan kita bermanfaat. Mari jaga iman kita dari upaya pemurtadan. Mari bantu juga saudara-saudara perjuang tauhid kita dengan harta dan pemikiran Anda. Tidak berjihad dengan dengan anfusikum, maka berdakwalah dengan berjihadlah dengan amwalikum, dengan hartamu. Khuruj fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya keluarlah di jalan Allah dengan menggunakan harta dan dirimu. Artinya tidak dengan diri kita bisa dengan harta kita, tidak dengan harta kita bisa dengan diri kita. Maka mari saudara kita bantu para pejuang-pejuang tauhid, para yayasan-yayasan atau kelompok-kelompok yang kemudian membangun kekuatan, membendung pemurtadan sehingga orang umat Islam saudara-saudara kita terselamatkan dari upaya-upaya kufar untuk memurtadkan mereka. Ya, Anda menyisihkan harta Anda tidak akan membuat Anda miskin dan Anda pelit kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda itu tidak menambah kekayaan, pundi-pundi kekayaan Anda, ya. Justru Allah akan membalas berlipat kali ganda. Insya Allah kita di belakang Anda walaupun Anda tidak kenal kami. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Bang Arif. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kepada saudara saya memohon maaf dan dukungannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan like and share, comment, like and share. Dan mari kita peduli kepada setiap mu'alaf, mari kita peduli kepada setiap sesama dan pejuang dakwah. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.